Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para audiens. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan seminar proposal memanufaktur pada saudara memanufaktur Ardian Ardi, juga pada dosen penguji Bapak Satria dan Bapak Mizan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada saudara faktur langsung presentasikan dari seminar proposal pada faktur dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Bapak Pembimbing Bapak Fikram yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan seminar proposal saya yang dimana ini berjudul tentang pengaruh latihan passing terhadap peningkatan akurasi passing pada pemain 3 FC. Dan sebelum saya mulai, yang saya hormati Bapak Penguji 1 ada Pak Satria, Bapak Penguji 2 ada Mizan. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang kata lima, langsung saja saya mulai presentasi saya terkait seminar saya yang berjudul tentang pengaruh latihan wall passing terhadap peningkatan akurasi passing pada pemain 3 FC. Nah, latar belakangnya sebelumnya sepak bola adalah olahraga populer yang membutuhkan teknik fisik dan mental yang unggul. Passing sebagai komponen penting yang menentukan efektivitas tim. Dan juga ini akurasi passing mempengaruhi tempo permainan dan peluang gol. Jadi saya ambil latihan wall passing, di mana latihan wall passing ini efektif meningkatkan akurasi berdasarkan penelitian sebelumnya atau dari Setiawan dan Irawan tahun 2022. Dan masalahnya yang terjadi pada saat ini, pemain 3 FC masih kesulitan passing akurat, terutama jarak menengah. Nah, adapun rumusan masalah dari proposal saya yaitu yang pertama, apakah latihan passing berpengaruh pada peningkatan akurasi passing pemain 3 FC? Yang kedua masalahnya adalah seberapa besar peningkatan dari latihan wall passing tersebut. Nah, adapun tujuan penelitiannya ini yang pertama, mengetahui pengaruh latihan wall passing terhadap peningkatan akurasi passing pada pemain 3 FC. Yang kedua, mengetahui tingkat akurasi passing pemain sebelum latihan wall passing. Yang ketiga, mengetahui tingkat akurasi passing pemain setelah latihan wall passing. Dan yang terakhir adalah menganalisis besarnya pengaruh latihan wall passing terhadap peningkatan akurasi passing pemain 3 FC. Adapun penelitiannya ada 2 manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis yaitu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu pelatihan olahraga khususnya tentang latihan teknik passing. Sedangkan manfaat praktisnya adalah sebagai pedoman bagi pelatih 3 FC dalam menyusun program latihan teknik passing yang efektif dan terstruktur. Selanjutnya kajian teori. Mana definisi latihan wall passing adalah latihan teknik dasar dengan pantulan bola ke dinding untuk melatih kekuatan, kontrol, dan arah passing. Definisi yang spesifiknya ini kemampuan mengapar bola tepat sasaran sesuai target. Yaitu yang kedua adalah teori yang mendukungnya bahwa latihan wall passing meningkatkan koordinasi motorik dan kecepatan reaksi menurut Kurniawan tahun 2021 dan Husaini tahun 2023. Penelitian ini relevan menunjukkan peningkatan akurasi passing hingga 25% setelah program latihan wall passing. Nah, adapun metode penelitian yang akan saya pakai ini yang pertama adalah metode kuasi eksperimen, design one group pre-test post test. Yang kedua adalah subjeknya saya memakai 15 pemain aktif 3 FC dari usia 17 sampai 22 tahun. Yang ketiga adalah waktu dan tempat latihan di lapangan Taman FC Pekanbaru. Adapun durasi waktunya saya lakukan latihan wall passing 3 kali seminggu selama 8 minggu. Tiap sesi sebanyak 30 sampai 45 menit. Nah, adapun program latihan wall passingnya yang pertama minggu pertama sampai kedua tuh saya akan melaksanakan teknik dasar passing ke dinding 5 meter 4 set kali 10 kali. Dan minggu yang ketiga sampai keempat tuh variasi arah pantulan untuk koordinasi dan tempo passing. Yang minggu ke-5 sampai ke-6 itu adalah latihan passing ke target pun dengan kecepatan tinggi.
Minggu ke-7 dan 8 simulasi permainan dengan wall passing 5v5. Dan yang terakhir, setiap sesi diikuti dengan pemanasan dan pendinginan. Adapun instrumen pengukurannya itu pertama tes akurasi passing 20 percobaan passing ke target ukuran 1 kali 1 meter, 2 skor 1 untuk passing tepat sasaran dan 0 untuk yang meleset. Adapun kategori hasilnya adalah 80-100% sangat baik, 60-79% baik, 40-59% cukup, dan kurang dari 40% itu kurang. Nah, dari latihan passing yang saya terapkan yang diharapkan yang pertama itu terjadi peningkatan signifikan akurasi passing pada pemain setelah latihan wall passing. Yang kedua, perubahan didukung oleh teori pengulangan gerak dan feedback dari pantulan bola. Dan yang ketiga, implikasi bahwa latihan terstruktur penting untuk peningkatan kualitas teknik pemain. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan ini, latihan wall passing berpengaruh signifikan meningkatkan akurasi passing pemain 3 repsi. Dan saran untuk kedepannya ini, satu adalah pelatih perlu masukkan latihan wall passing dalam program rutin. Yang kedua, pemain harus konsisten melakukan pelatihan teknik untuk hasil yang maksimal. Yang ketiga, penelitian lebih lanjut bisa menguji variabel lain pendukung performa pemain. Baik, mungkin sekian saja seminar proposal yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya kembalikan kepada Bapak Pembimbing atau terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada perhatian tadi. Baik, saya akan tanya pada Batur, kenapa kamu menggunakan passing akurasi tes dengan 20 percobaan? Kenapa bukan 30 atau 30 percobaan? 10 atau 30 percobaan? Baik, terima kasih kepada Pak Penguji. Alasan kenapa saya tes pemain itu 20 kali percobaan bukan 10 sampai 30 percobaan adalah yang pertama itu kalau kita pakai tes 20 kali percobaan, maka dari pemain itu dapat kesempatan untuk memperbaiki passing-passingnya apabila melakukan kesalahan sekali. Kalau apabila saya melakukan 10 kali percobaan, nanti takutnya ketika melakukan passing pemain-pemain itu banyak melakukan kesalahan sehingga mereka tidak terlalu leluasa untuk melakukan percobaan. Kalau 30 terlalu kebanyakan, jadi makanya saya ambil 20 percobaan agar lebih seimbang mereka melakukan percobaan dan saya pun dapat hasilnya dari percobaan yang dilakukan. Baik, terima kasih kepada Pak Nur. Kita dari beberapa sudah yang kita tambahkan atau menambahkan kepada Baik, ini saya ingin menambahkan, saya ingin menanyakan kepada Pak Tur, bisa Pak Tur jelaskan secara singkat apa alasan utama Pak Tur untuk memilih latihan wall passing sebagai perlakuan dalam penelitian ini? Oke, terima kasih kepada Pak Penguji Bapak Satria. Nah, alasan kenapa saya mengambil latihan wall passing sebagai latihan saya dengan saya itu karena pada observasi awal passing pemain 3 reps itu banyak yang kurang baik, apalagi ketika passing ke zona tengah maupun zona depan. Makanya saya kenapa mengambil latihan wall passing agar kedepannya ketika mereka sudah latihan wall passing, maka ketika mereka bermain passing mereka ke zona tengah maupun zona depan akan lebih akurat tentunya. Oke. Apakah dari ditanyakan kepada saudara Pak Nur? Baik, saya akan tanya kepada Pak Tur, mengapa kamu memilih durasi latihan antara minggu dengan frekuensi 3 kali per minggu? Apa dasar-dasar ilmiah? Baik, terima kasih Mizan. Terima kasih pada Pak Penguji Mizan.
Saya akan menjawab pertanyaan dari memperjelas sedikit pertanyaan dari Bapak Peter tadi. Bahwasanya kenapa saya ngambil 8.000 dalam seminggu itu 3 kali latihan. Nah, menurut dari hasil peneliti sebelumnya, bahwasanya dengan durasi waktu segitu itu menunjukkan hasil yang signifikan. Sehingga saya menyimpulkan saya akan mengambil durasi waktu latihannya itu sebanyak 8 minggu dengan sekali seminggu itu 3 kali latihan. Agar saya juga akan pastikan bahwasanya dari peneliti sebelumnya itu betul sudah signifikan data pastinya, maka akan saya pastikan lagi dengan saya coba lagi dengan ngetes pada pemain grepsi ini. Apakah dengan 8 minggu saya latihan akurasi passing pemain grepsi akan berpengaruh apa tidak? Makanya saya ngambil durasi segitu. Bagaimana Bapak Presiden? Baik, saya rasa cukup pada pemaparan dari segmen proposal saudara Fatur pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita cukup saja pada pagi hari ini. Diberi kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.